kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putra Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita akan membacakan poin ke-6 sekaligus Mazmur dalam halaman 5, Mazmur 100. Kita mulai. Ya Tuhan, bukalah bibir kami dan mulut kami akan memberitakan kepujian-Mu. Marilah kita menyembah Tuhan, segala pujian bagi namanya. Kemuliaan bagi Bapa dan bagi Putra dan bagi Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selamanya. Amin. Kita membuka dalam buku doa halaman 100. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah padanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kemuliaan bagi Bapa dan bagi Putra dan bagi Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini, dan selamanya. Amin. Silakan duduk, kita akan membacakan pembacaan Alkitab untuk hari ini, untuk perenungan. Dipersilakan untuk Saudara Stanley dari Palu untuk membaca perikop yang akan kita renungkan bersama. Dipersilakan. Dalam Matius pasal 20, ayat 20 sampai 28. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kukehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya
menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Kita akan lanjut dengan liturgi. Mari kita berdiri, kita akan menyampaikan Benediktus dalam halaman 6 sampai dengan halaman 7. Kita mulai. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia merawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak berbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya pada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah padanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan pada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kemuliaan bagi Bapa dan bagi Putra dan bagi Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini, dan selamanya. Amin. Kita akan lanjut dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli pada halaman 12, buku doa. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber damai sejahtera dan pecinta keharmonisan, mengenal Engkau adalah kehidupan yang kekal, mengabdi padamu adalah kemerdekaan yang sempurna. Lindungilah kami hamba-hambamu dari ancaman musuh-musuh kami, sehingga kami dapat mengandalkan perlindungan-Mu dan tidak takut kekuatan musuh apapun juga, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Ada pokok doa yang ingin disampaikan oleh jemaat, dipersilakan. Silakan jika ada yang ingin didoakan. Dorang Chandra, Angel. Oh, oke. Dan keluar Di Papua. terima kasih. Oke, Bapak Yudo. Untuk Tante Joyce ada jantung itu hari, jadi tolong didoakan supaya cepat pemulihan. Iya. Ya, yang lain ada, silakan. Brigit. Kuat, boleh? Tapi bersama katanya bukan. Boleh kita Ya, dengar? ya boleh. Ya. Semoga tapi berkesan cepat tak urus. Karena kemarin dengar Bupati itu pakai tahu dan Oke. Oh, berkas untuk mutasi, gitu. Oke. Baik. Terima kasih untuk saudara yang sudah menyampaikan pokok doa. Kita akan berdoa bersama dan pada semua untuk menopang dalam doa apa yang menjadi pokok doa pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras
dalam setiap keperluan, biarlah jalan-jalan dikenal di bumi. Kuasa penyelamatan pada semua bangsa, khususnya kami berdoa untuk orang yang belum mengenal tentang Engkau, sehingga lewat kami orang-orang yang percaya padamu, nama Kristus boleh diberitakan lewat apa yang kami perkatakan, yang kami lakukan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan orang boleh melihat terang kemuliaan Kristus nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua orang yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun pada jalan kebenaran, pegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk Komuni Anglikan, dan juga dengan Diosis Singapura, tempat kami bernaung, Bishop Titus Chung, juga akan Gereja Anglikan Indonesia dan pimpinannya. Kiranya Tuhan menyertai dalam tugas dan panggilan pelayanan. Jemaat yang dipercayakan untuk dilayani, kiranya boleh dilayani dengan baik dan dapat pengertian yang benar tentang kebenaran firman-Mu. Istimewa pelayanan ini boleh berbuah untuk hormat kepujian kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran pada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan kurang sehat, keluarga Regarda Mungilala, Chan Angel, juga anak-anak, mungkin orang tua yang di Papua, ya saat ini bergumul dengan sakit, kiranya Tuhan berikan selalu kesabaran, dan teristimewa juga boleh diberikan kesembuhan, pemulihan, agar dapat sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk keluarga Take Permaningrum, juga dalam pergumulan yang sama, kiranya kasih sayang Tuhan juga berlaku untuk keluarga ini, dan mereka boleh cepat mengalami kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa juga untuk Tante Joyce yang ada di Tondano, yang mengalami musibah beberapa hari yang lalu, kiranya lewat pengobatan yang dijalani pada hari beberapa hari lalu jatuh dan ada kecelakaan, kiranya lewat segala yang dijalani oleh Tante Joyce maupun perawatan dari keluarga boleh membawa sebuah kesembuhan dan pemulihan bagi Tante Joyce yang ada di Tondano. Kami juga berdoa untuk Neta Weku dan keluarga yang juga sementara isolasi. Kiranya Tuhan boleh berikan selalu kesembuhan yang sempurna dan dapat berkumpul dan beraktivitas bersama dengan keluarga kembali. Kami berdoa juga untuk Ibu Brigita dalam hal pengurusan untuk mutasi agar boleh bersama-sama dengan suami. Kami tahu ini bukan perkara yang mudah, seringkali sudah ada beberapa usaha yang dilakukan, namun kami taruh dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau tahu yang terbaik bagi kami, pun juga dengan rumah tangga Hontong Wisang ini, kiranya Tuhan menyertai dan dapat terkabulkan apa yang menjadi keinginan mereka, tentunya dalam providence atau dalam ketetapan Allah semata. Kiranya Engkau bermurah hati untuk bagaimana keluarga ini boleh berada di dalam satu lokasi, dan apa yang menjadi halangan dan kendala boleh diberikan selalu jalan keluar dan boleh teratasi di dalam Engkau, Tuhan. Kami berharap hanya kepada-Mu. Kami berdoa untuk orang tua kami, anak-anak kami, pun juga dengan keadaan sekarang di tengah pandemi ini, kiranya kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, mara bahaya. Istimewa kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami melakukan apa yang baik di hadapan Engkau, dan kami menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan ketetapan firman-Mu. Kiranya Engkau anugerahkan orang tua kami, umur panjang, kesehatan, anak-anak kami. Engkau anugerahkan selalu hati yang mau dengar-dengaran. Kami juga boleh sebagai orang tua mendidik, membesarkan anak-anak dengan segala baik, dan anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi orang-orang yang taat kepada firman, orang-orang yang sopan, anak-anak yang rajin di dalam pekerjaan firman Tuhan.
Kami juga berdoa untuk pelayanan kami, baik di Manado, di Tondano, maupun di Palu. Ya, Tuhan menyertai setiap pelayanan yang dilaksanakan pun setiap pelayan yang ditugaskan di daerah masing-masing. Kami berdoa juga untuk pemberitaan firman Tuhan nanti oleh Pastor Rian. Kiranya firman Tuhan yang diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami boleh disegarkan kembali, pun juga dikuatkan untuk menghadapi kehidupan kami. Apapun itu, kami bersyukur untuk segala sesuatu, terutama untuk berkat keselamatan di dalam Kristus Tuhan kami. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa-doa Bapa kami. Kalau ingin melihat liturgi ada dalam halaman 13. Mari kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pastor Rian dari Palu untuk pelayanan firman pada pagi hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca, yang dibacakan oleh saudara Stanley tadi dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Tetapi secara khusus saya akan memberikan perenungan untuk ayat yang ke-26 sampai ayat ke-28. Di mana tertulis, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. 3 ayat ini menjadi poin utama yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata-kata sama seperti pada awal ayat 28 menunjukkan bahwa kita harus meneladani Anak Manusia atau dalam hal ini Yesus Kristus. Karena memang salah satu tujuan Allah menjadi manusia adalah supaya ia bisa memberikan teladan bagi kita. Karena itu mula-mula kita akan mempelajari tentang apa yang dilakukan oleh Anak Manusia atau Yesus Kristus. Dalam Matius 20 ayat 28, kata datang, kalau kita perhatikan kata datang dalam ayat 28, sekalipun Yesus memang dilahirkan oleh Maria, tetapi kalau kita meneliti atau kita melihat lebih jauh semua ayat-ayat yang berhubungan dengan inkarnasi atau Allah yang menjelma menjadi manusia, menjadi daging, maka kita bisa melihat bahwa mayoritas atau kebanyakan ayat-ayat ini bukan hanya sekedar mengatakan bahwa Yesus itu lahir atau Yesus itu dilahirkan ke dalam dunia, tetapi lebih daripada itu, dia datang ke dalam dunia. Jadi kalau kita lihat, datang agak berbeda dengan kata lahir atau dilahirkan. Karena datang di sini menunjukkan suatu tindakan yang aktif. Jadi tindakan yang boleh disebut sebagai pre-eksistensi atau keberadaan sebelumnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Yesus ini bersifat kekal. Dia sudah ada bahkan sebelum naturnya sebagai manusia itu ada. Jadi eksistensinya sebagai Allah sudah ada. Nah, menjadi pertanyaan dalam peristiwa ini, apakah kita percaya bahwa Yesus sudah menjadi manusia itu, yang sudah menjadi manusia itu adalah Allah itu sendiri? Nah, kalau kita percaya, dan memang kita percaya karena Yesus adalah Allah, maka tidak ada orang yang bisa selamat kalau tidak percaya kepada Yesus.
Mengapa? Karena tidak percaya kepada Yesus, ya jelas tentu dia tidak percaya kepada Allah. Kemudian poin kedua tentang kalimat bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, masih dalam ayat 28. Jadi kalau kita perhatikan pejabat mungkin presiden, gubernur, dan lain sebagainya, kalau datang ke suatu daerah, ya pasti mengharapkan pelayanan yang baik, dia dilayani. Dia tidak mengharapkan atau tidak melakukan sebaliknya. Tetapi kalau kita melihat peristiwa dalam pembacaan kita saat ini, pada waktu Yesus ya, sebenarnya adalah raja, dia raja di atas segala raja. Dia pemilik kehidupan, dia sang penguasa seluruh alam semesta beserta dengan isinya. Tetapi dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, bahwa ia tidak datang untuk dilayani sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi lebih daripada itu bukan cuma untuk tidak dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Gambaran yang diberikan di ayat 28 ini. Nah, ada banyak ayat-ayat pembacaan-pembacaan di dalam Alkitab yang menggambarkan kehidupan Yesus. Adalah kehidupan yang penuh dengan pelayanan. Nah, contoh dalam Markus 1 ayat 38. Di sana disebutkan kata Yesus ini, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga ada pemberitaan Injil, karena untuk itulah aku datang. Jadi di sini bahwa Yesus mengatakan dia datang untuk memberitakan Injil, dan tentu pemberitaan Injil ini merupakan bentuk pelayanan. Kemudian dalam Yohanes pasal 4 juga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di sini satu hal yang unik kita boleh baca di dalam Yohanes, di mana bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Yesus ini dia gambarkan sebagai makanan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang rutin, bahkan menjadi kebutuhan dalam kehidupan pelayanannya. Dan bahwa pelayanan adalah sesuatu yang ia lakukan dengan senang hati, bukan dengan beban ataupun berat hati. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita juga bersikap sama seperti Yesus dalam hal pelayanan, menjadikan itu sebagai suatu kebutuhan. Nah, kemudian di dalam Matius pasal 20 ayat 28, pembacaan kita juga di saat ini, kalimat yang berkata untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, seharusnya kita mempertimbangkan bahwa dalam tanda kutip anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, ya, dalam pembacaan kita saat ini. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus memberikan dirinya sendiri di hadapan murid-muridnya sebagai suatu pola, sebagai suatu teladan. Jadi dia kasih contoh di diri sendiri tentang kerendahan hati, tentang pelayanan. Nah, dalam satu penafsiran yang dikatakan oleh Matthew Henry, dia bilang begini, never was there such an example of beneficence and usefulness as there was in that of Christ, who gave his life a ransom for many. He lived as a servant and went about doing good, but he died as a sacrifice. And in that he did the greatest good of all. He came into the world on purpose to give his life a ransom. It was first in his intention. Jadi artinya tidak pernah ada satu teladan seperti itu tentang kemurahan hati, tentang pelayanan seperti di dalam peristiwa kematian Kristus yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Matthew Henry bilang begini, ia hidup sebagai seorang pelayan atau hamba dan berkeliling melakukan kebaikan. Tetapi ia sendiri mati sebagai suatu korban. Dan dalam hal ini, ia melakukan kebaikan yang terbesar dari semua kebaikan yang pernah ada di dunia ini. Jadi ia datang ke dalam dunia dengan sengaja
untuk memberikan nyawanya sebagai suatu tebusan. Dan itu tentu adalah merupakan hal yang pertama dan yang terutama. Nah, jadi Kristus tidak datang ke dalam dunia semata-mata untuk menjadi teladan, ya. Poin pertama yang kita renungkan tadi, atau semata-mata untuk menyatakan diri bahwa dia adalah Allah. Tetapi yang paling pertama dan yang terutama yakni pengorbanannya. Jadi ini merupakan penggantian atau tebusan bagi semua manusia yang berdosa yang mau mengimani dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi walaupun seperti itu, kalau kita memperhatikan di dalam dunia kontemporer saat ini, gereja-gereja saat ini ada teks-teks atau penafsiran atau anggapan-anggapan yang dipahami keluar dari konteks. Yang kelihatannya mengajarkan bahwa Yesus turun ke bumi, datang ke dunia ini, membayar tebusan bagi semua orang, katanya bagi semua orang. Orang yang ada di masa lalu, masa sekarang maupun masa depan. Bahkan yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, kalau kita memperhatikan, kalau kita menafsir dengan betul-betul, atau kita searching atau kita sharing dengan orang-orang yang mungkin lebih paham, maka kita akan melihat bahwa hal ini sebenarnya akan jadi bertentangan kalau orang yang tidak percaya sekalipun bisa selamat, bisa menerima kemuliaan. Misalnya, ini orang-orang yang dengan penafsiran yang saya bilang tadi dalam Titus 2 ayat 11. Jadi karena Titus 2 ayat 11 tertulis begini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia adalah nyata. Sehingga ini menjadi pegangan bagi orang-orang. Ya, saya juga mengenal beberapa orang yang memiliki anggapan seperti ini, bahwa yang tidak percaya Yesus sekalipun bisa selamat. Dan teman dekat juga. Nah, ini salah satu ayat yang menjadi dalil mereka bahwa Yesus itu menyelamatkan semua orang, bahkan orang yang tidak percaya. Tetapi mereka tidak melihat secara utuh, misalkan isi dalam satu perikop itu, atau satu pasal itu, atau satu kitab itu. Nah, kalau kita baca di ayat 12, bahkan di ayat yang satu ayat setelahnya, tertulis ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi jelas, bahkan satu ayat selanjutnya menggambarkan tentang hidup orang percaya. Jika percaya kepada Kristus, ya kita percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan yang akan memeteraikan kita untuk mampu menghasilkan buah-buah yang baik, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Dan tentu ini akan bertentangan jika orang-orang yang tidak percaya sekalipun bisa selamat. Dan tentu kalau kita juga bandingkan dengan ayat-ayat lain, ya misalkan Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, siapa yang percaya ya Yesus satu-satunya jalan kebenaran, tentu ini akan menjadi ayat-ayat yang bertentangan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membicarakan tentang salah satu tujuan Yesus yang datang ke dalam dunia adalah supaya bisa menjadi teladan bagi kita. Tetapi bukan tujuan utama ia datang ke dalam dunia, bukan sekedar untuk menjadi teladan, tetapi lebih daripada itu, Yesus yang terutama untuk datang ke dunia adalah untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita yang mau percaya kepadanya. Jadi gereja atau hamba Tuhan yang kita lihat saat ini yang hanya menekankan, meneladani Yesus dalam hal perilaku dia sehari-hari, tetapi mengabaikan atau menomorduakan berita tentang kematian Kristus, bahkan kebangkitannya yang menebus kita dari hukuman dosa, maka sebenarnya gereja tersebut atau orang-orang yang memberitakan hal itu belum sepenuh hati untuk memberitakan Yesus yang menebus. Jadi itulah inti dari pemberitaan tentang Kristus, yakni dia menebus kita dari hukuman dosa. Jadi dalam peristiwa ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan bersama, bahwa Yesus yang datang untuk mati yang kemudian bangkit menjadi satu pegangan bagi kita untuk tetap terus percaya kepadanya. Maka ketika kita betul-betul mengimani dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita juga akan meneladani dia, termasuk dalam hal kerendahan hati, dalam hal melayani. Dan akhirnya menjadi pertanyaan juga bagi kita, sudahkah kita percaya kepada Yesus
Ya, kalau kita belum percaya, jangan cuma sok meneladani dia, tetapi percaya juga kepadanya. Maka Roh Kudus pasti akan menggerakkan kita sendiri, menggerakkan kehidupan kita untuk mampu meneladani dia sendiri dalam hal kerendahan hati, dalam hal melayani. Nah, jadi apa yang kita renungkan tadi tentang meneladani anak manusia atau meneladani Yesus. Jadi tidak semua hal-hal yang diceritakan dalam perenungan kita di saat ini ayat 26 sampai 28 dapat kita teladani, ya, misalkan tentang datang itu ya yang saya sebutkan tadi tentang preeksistensi, ya tidak mungkin kita meneladani dia sebagai sesuatu yang ilahi. Lalu jadi pertanyaan, apa yang harus kita teladani? Nah, itu tadi. Yang pertama, kita harus melayani. Ayat 26 dan Matius 20 ayat 26 dan 27. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Yesus mengutus kita seperti Bapa mengutus Yesus. Dengan demikian kehidupan yang meneladani Kristus adalah kehidupan yang dipenuhi dengan pelayanan. Bahkan kita jadikan sebagai suatu kebutuhan, seperti pernyataan Yesus yang saya bacakan tadi. Kehidupan Kristus tentu penuh dengan pelayanan. Jadi kita juga harus demikian. Tetapi ya mayoritas saat ini orang Kristen adalah orang yang minta dilayani, ya, sebaliknya, dan tidak mau melayani. Ini bukan kehidupan yang benar dan Yesus sebenarnya. Jadi kalau contoh praktisnya dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan yang meneladani Yesus. Ya, misalkan kita kalau datang, ini contoh yang pertama, contoh yang tidak meneladani. Contoh kita hanya datang ke gereja, misalkan waktu keadaan sebelum pandemi ya, seminggu sekali ke gereja dan tidak melakukan apa-apa, tidak ada kesaksian yang kita lakukan setelah kita datang ke gereja atau beribadah bersama. Jadi kalau kita, misalkan juga kita memberikan persembahan dan menganggap bahwa uang atau persembahan yang kita berikan itu tujuannya untuk membayar orang-orang tertentu, misalnya pendeta, pastor, atau pelayan-pelayan Tuhan, atau penginjil, supaya mereka melayani Tuhan. Sehingga kita merasa kita tidak perlu untuk meneladani, karena kita bayar. Saya bayar pendeta, saya bayar penginjil, berarti Anda yang harus melayani. Nah, ini contoh-contoh yang tidak benar dalam hal meneladani Yesus yang melayani. Kemudian kalau kita tidak mau memberitakan Injil, ini juga bentuk bagaimana kita tidak meneladani Yesus. Jadi coba kita perhatikan bahwa kita bukan sekedar harus menjadi pelayan atau hamba Tuhan, tetapi juga pelayan hamba manusia. Kan kalau di ayat 26 dan 27 perhatikan kata pelayanmu dan hambamu. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan dalam Yohanes pasal 13 ayat 14, ini Yesus bilang begini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya menyuruh murid-muridnya untuk membasuh kakinya, tetapi dia suruh supaya orang ini saling membasuh kaki. Artinya bukan hanya fokus kepada Allah, tetapi dalam relasi sesama juga kita harus menunjukkan kasih itu atau teladan yang kita ikuti kepada Yesus Kristus. Jadi mungkin saat ini tutup dulu Kang, masih tinggal sisa 1 menit baru terang masa di penutup. Warden Arlen, kurang less than 1 menit.
Marifat Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, jadi menutup perenungan kita di saat ini, ya mungkin saya akan memberikan bagaimana contoh praktis ya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita meneladani Yesus yang melayani dalam hubungan atau relasi kita dengan sesama. Ya, contoh penerapannya begini. Misalnya saudara-saudara hadir di suatu tempat ya, misalkan di gereja begitu. Terus yang keadaannya sudah bersih. Terus tiba-tiba kita jalan di gereja, kita temukan satu plastik gula-gula, pembungkus gula-gula. Biasanya kalau orang-orang, apalagi kalau pemimpin, tanya, siapa pembungkus gula-gula ini? Dia tanya siapa pembungkus gula-gula, karena dia tidak angka, dia cuma tunjuk siapa pembungkus gula-gula ini. Orang yang dengar malah, tidak tahu, bukan kita punya itu. Akhirnya tidak ada yang angka itu pembungkus gula-gula. Padahal tinggal mau angkanya, buang tanpa sampah. Sudah, kelar cerita. Tapi karena mungkin merasa gengsi, entah dia pimpinan, atau merasa bukan dia yang buang, maka sebenarnya hal yang simpel itu dipersulit. Karena merasa, ya saya yang harus dilayani, ini bukan kita petugas untuk membersihkan ini. Ini terjadi di banyak tempat, bukan cuma di gereja, apalagi di sekolah, ataupun tempat-tempat umum. Kemudian, hal meneladani Yesus dalam hubungan atau relasi dengan sesama. Ya, misalkan dalam kehidupan konteks saat ini COVID, ada saudara-saudara kita yang isolasi mandiri. Nah, kita sangat sulit untuk mencari pimpinan yang misalkan DP karyawan atau pendeta yang DP jemaat sedang isolasi mandiri, pendeta atau pimpinan yang akan mengantar misalkan vitamin atau makanan, ya, karena merasa biasa kita yang dorong antar makanan. Sangat sulit ditemukan hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian dalam perenungan kita di saat ini, bagaimana juga kita melihat bahwa Yesus menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apakah ini sesuatu yang harus diteladani? Jawabannya adalah ya dan tidak. Jadi maksudnya begini, tidak dalam arti dalam menyerahkan nyawa kita untuk menebus dosa orang lain. Ini jelas tidak mungkin, kita tidak sanggup untuk melakukan itu. Tetapi iya dalam hal menyerahkan nyawa dalam melayani orang lain, ini kita bisa lakukan. Contoh kalau kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, isi begini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi apa artinya ini? Bahwa menyerahkan nyawa untuk orang lain, jadi artinya kita rela berkorban apapun. Ya, kalau memang perlu untuk mengorbankan nyawa, ini sesuatu yang penting dalam pelayanan. Karena pelayanan tanpa pengorbanan ya bukan pelayanan namanya. Tetapi dalam hal ini tentu kita sebagai orang percaya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mampu ya misalnya menghindari kecelakaan, menghindari celaka yang mungkin bisa mengakibatkan kematian, tapi tanpa meninggalkan pelayanan. Misalnya ada saudara-saudara teman kita yang isolasi mandiri, kita punya niat untuk melayani dia, orang mau antar makanan, kayak beras, vitamin, dan lain sebagainya. Tapi karena kita berhikmat, ya kita datang dengan cara tetap jaga prokes. Misalkan pakai masker, pakai sanitizer, kita antar begitu. Karena ini kisah nyata juga yang terjadi. Ini kita petamang sendiri di Bitung. Petamang di Bitung. Karena dia suka mau bantu di Petamang, dia bilang dia suka mau antar makanan begitu, buah-buahan begitu. Tapi dalam hal ini dia datang, tapi tidak memakai prokes. Atau dia sudah datang, masih mau balamu, baca cerita di Petamang ini. Akhirnya kena dua-dua. Di Petamang yang antar ada sehat-sehat, mau antar mau niat untuk membantu di Petamang yang sedang isolasi mandiri, akhirnya dua-dua jadi kena. Akhirnya apa sekarang? Bitung menjadi salah satu dari 3 kota di luar Jawa dan Bali
dengan PPKM level 4. Dilarang berkumpul lebih dari 3 orang. Akhirnya Bitung sekarang ibadah online semua, dilarang untuk pertemuan-pertemuan. Nah, karena ya kita juga kalau lihat Amsal ya, pengamsal di Amsal 22 kalau tidak salah, Amsal bilang begini, orang bijak kalau melihat celaka, dia bersembunyi. Tetapi orang yang tidak berpengalaman atau orang bodoh, maju terus. Akhirnya celakalah ia. Nah, tentu kita sudah tahu maksud. Nah, konteksnya saat ini, dalam pandemi COVID-19, kita sudah diberikan protokol atau disarankan untuk vaksin dan lain sebagainya. Untuk kita sebagai orang-orang percaya, mampu untuk memilah dan memilih mana yang harus kita lakukan. Nah, kiranya renungan kita di pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap terus meneladani Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita meneladani Dia, tetapi juga kita percaya bahwa Dia datang sebagai penebus. Setiap orang yang mau percaya, kita terbebas dari hukuman dosa. Amin. Ya, terima kasih pada Pastor Rian dalam pelayanan firman pagi siang hari ini. Sebelum kita mengucapkan ucapan berkat, mari kita berdoa ucapan syukur bersama-sama dalam halaman 17, dalam buku doa. Halaman 17. Mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa, Bapa yang penuh pengasihan, kami hamba-hambamu yang tidak layak ini, menaikkan syukur sedalam-dalamnya atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami dan semua manusia. Kami memuji-Mu atas penciptaan-Mu akan kami, pemeliharaan dan semua berkat dalam hidup ini. Tetapi di atas semuanya atas kasih-Mu yang tidak terukur dalam penebusan dunia oleh Tuhan kami Yesus Kristus, sarana kasih karunia dan pengharapan kemuliaan. Dan kami berdoa, berikanlah pada kami kesadaran akan kasih setia-Mu, sehingga hati kami sungguh-sungguh bersyukur, dan olehnya kami menunjukkan kemuliaan-Mu bukan saja dengan bibir kami, melainkan juga melalui hidup kami, dengan menyerahkan diri kami untuk pelayanan-Mu dan dengan berjalan di hadapan-Mu dalam kekudusan dan kebenaran sepanjang hidup kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami, baginya bersama-Mu dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kekal selamanya. Amin. Kita akan menerima berkat. Mari kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Mordan Arlen yang sudah hosting ibadah. Sekali lagi, ibadah kita ini sudah connect dengan live streaming di Facebook dan mungkin akan diupload di YouTube Providence Anglican Church Manado, baru dibuat oleh Warden Arlen. Jadi bagi ada kerabat saudara yang belum sempat beribadah, boleh mengikuti ibadah ini juga lewat atau mendengarkan khotbah yang tadi disampaikan Pastor Rian di Facebook ya, Facebook Providence Anglican Church. Dan dari pengurus mengucapkan terima kasih untuk Pastor Rian sudah melayani pada pagi hari ini, memberkati dalam pelayanan, juga kepada saudara Stanley sudah bertugas membaca Alkitab, dan kepada saudara-saudara yang sudah bergabung baik dari Manado, Tondano maupun dari Sitaro ya, ada Ibu Brigita dari Sitaro. Nah, kita berharap semua dalam keadaan sehat, dan ada beberapa kerabat kita bahkan jemaat yang masa positif yang sementara isolasi, baik keluarga Take Purwaningrum, tapi sudah pemulihan, dan kemarin saya telepon sudah lebih baik kondisi juga. Berarti dari itu ada dua keluarga ya, yang 3 keluarga yang di Tondano. Kemudian ada Ibu Angel ya, keluarga Regar dan Mongilala. Sekarang isolasi di Papua, ya Warden Demi? Di Papua, oke. Tapi sudah dalam keadaan yang lebih baik, sudah dalam masa pemulihan. Mungkin menurut Chandra tanggal 30 mungkin mau
mau cek ulang kita supaya melihat hasil. Ada pengumuman dari Warren Aaron itu di chatting, itu boleh dibaca. Kalau tidak, ini ada. Kalau boleh mau live streaming, add yang akun gereja ya di Facebook, akun Providence di Facebook. Itu boleh add akun Providence. Oke, orang dengar kabar dulu untuk ini ada hadir. Bagaimana Ebi dan Roland untuk hari ini? Boleh update ke saudara-saudara. Silakan Ebi dan Roland. Unmute untuk device. Unmute dulu, Bi. Itu masih mute. Ya, silakan. Terima kasih buat Pastor Yuris dan jemaat semua yang mendoakan kami sekeluarga. Dan puji Tuhan, hari ini orang di pemulihan ada perkembangan dong. Kalau kita hari ke-9 hari ini, puji Tuhan ndak bawa tapi penciuman dengan rasa masih belum stabil. Dengan mami di rumah masih agak batuk sedikit sih. Puji Tuhan kedua anak, Gwening Grisel, aman sampai sekarang. Dan terima kasih untuk setiap doa dan motivasi yang jemaat boleh berikan bagi kami keluarga. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bi. Dan tolong harap semua boleh pulih. Untuk ini ada pengumuman lagi dari Warren Aaron. Warren Aaron, coba pengumuman langsung juga, jangan chatting, supaya semua boleh dengar. Entah di Facebook, subscribe, atau apa. Subscribe channel saya. Saya dikira channel Providence ada iklan top coffee. Nah, silakan Warren Aaron untuk pengumuman supaya kata jemaat yang agak ini yang tidak terlalu biasa di Zoom lain ini baca. Silakan Warren. Oh, cukup jelasin ada. Jadi subscribe di di YouTube. Kita dengan Warren Aaron bikin konten. Yang Warren Demi, konten prank. Iya, live streaming juga boleh boleh dengar ulang di khotbah. Ya. Oke, thank you. Jadi untuk ada kerabat atau keluarga yang tidak sempat ke gereja atau apa boleh ibadah boleh putar ulang itu yang ada di di akun Facebook maupun yang ada di YouTube. Silakan di add atau di subscribe di situ supaya dapat tahu kalau ada ibadah masuk di situ. Nah mungkin nanti kalau ada kegiatan-kegiatan nanti akan ditaruh juga di situ, termasuk mungkin kalau bikin semacam seminar atau apa. Tapi untuk sementara ibadah dulu karena memang Warren Aaron yang handle ini, jadi harus menyesuaikan juga dengan DP jam karena dia juga bekerja. Jadi kalau hari Minggu begini ini boleh ada waktu, kalau hari lain mungkin orang akan atur. Nah, bagaimana dari Palu, Rian, Stanley keadaan? Puji Tuhan masih sehat-sehat. Cuma memang Palu semakin parah sih. Kan 2 hari lalu masuk rekor kasus dalam sehari hampir 400. Jadi memang masih betul dibatasi. Jadi memang hati-hati ya yang stand di sana yang dulu beraktivitas di luar batasi untuk beberapa orang. Karena orang nggak pernah tahu ini. Nah ini mungkin karena orang susu pernah dapat, orang sudah tahu. Karena orang nggak pernah cek, kan orang kan tahu ini. Karena ada yang nggak ada gejala kan, ada yang mungkin pernah dulu bulan lalu atau
beberapa waktu lalu pernah rasa enak badan, kaki sodia, itu Tuhan kan Senin tahu ini. Jadi ya tetap jaga kondisi dengan nanti mungkin batasi dengan waktu dapat atau kegiatan di luar nih. Ya bijak sama dengan tadi yang sudah disampaikan, bijak pakai masker, jaga jarak, ya, jangan berkumpul di tempat ramai. Oke, mungkin itu. Ini Bapak Ido silakan dari Tondano jika ada yang ingin disampaikan, keadaan pendeta mungkin, antara isolasi atau apa ingin diupdate silakan disampaikan. Ya, dari Tondano hampir 2 minggu ini masa isolasi. Jadi terus pendeta, kalau pendeta sih besok nanti langsung buat periksa Pak dokter. Yang lain masih sekarang melakukan kegiatan sedikit jemaat, cuman ya itu yang tante yang di sebelah rumah itu yang sakit. Dan mungkin nanti minggu depan mulai kumpul lagi. Oke, baik. Semua PPG cek. Ya, itu saja dulu. Oke, terima kasih. Ada penyampaian dari Warden Demi untuk apa? Atau ada yang ingin disampaikan, dipersilakan sebelum kita tutup. Unmute, Om. Masih mute itu. Oh, ya. Ya, terima kasih sudah mendoakan keluarga, terutama Chan dan Angel dan anak-anak. Tapi mereka sekarang sudah mulai pulih ya. Memang anak-anak ada Jason, ada timbul gejala. Jason tuh yang cuman Elis yang nggak ada gejala. Dengan Chan, kan? Ya. Tapi memang satu kali juga isolasi, satu kali sama-sama karena so pasti itu karena enak, yang penting kondisi vitamin dengan zinc, vitamin D, vitamin C, itulah. Mau bagaimana lagi, so berusaha semua pakai prokes tapi mau melawang tuh roh-roh di udara susah. Dia masuk, mau bagaimana lagi, so itu harus hadapi ya. Tapi tetap mereka karena ada Oma di sini, jadi sedang nih flu, kita kasih tinggal di atas terus Pak dia. Hari ini baru turun. Jadi Pak flu di atas dulu, jangan turun-turun, aku jangan kena Pak Oma lagi toh. Jadi semua jauh dari Pak Oma. Oma bilang kepo sunyi kata ini. Jadi biasa rame udah saya unci jangan. Orang so itu nanti makanan lagi lebih repot lagi. Cuma puji Tuhan Oma saat ini sehat-sehat. Kondisi sehat-sehat semua. Jadi sampaikan banyak terima kasih buat Pastor Rian ya. Ya terima kasih ya. Memang layak dipanggil pastor. Ya kiranya Tuhan menyertai pelayanan di Palu Rian dan Sandy semakin kuat di sana dan memberikan teladan yang baik. Semuanya terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan menyertai kita semua. Oke, terima kasih Warden Demi, kurang harap untuk keluarga Chandra dan Angel, anak-anak juga cepat pulih, dan boleh berkumpul lagi bersama-sama, supaya juga Oma rame di situ, udah biasa rame, sunyi. Nah untuk saudara-saudara yang ikut ini mungkin disampaikan juga ke rekan-rekan atau kerabat yang saat ini ya memang mungkin ada kendala dalam hal beribadah, dalam arti mungkin kurang familiar dengan aplikasi Zoom. Nah, boleh disampaikan untuk ada yang tadi yang disampaikan oleh Aaron, ada channel di YouTube maupun ada sudah dibikin akun Facebook ya untuk itu sih, tinggal dicari di Facebook Providence Anglican Church. Memang ada, kita sempat bikin dulu page, tapi ini bukan page yang sama, ini ada akun yang baru. Jadi dia
diposting di situ untuk live streaming dan boleh Mbak Uni di situ meskipun juga ada live streaming karena Facebook meskipun soal lewat masih boleh putar ulang, masih boleh Mbak Uni. Ya. Oke, jadi terima kasih untuk partisipasi, terima kasih untuk layanan pada hari ini untuk Pastor Rian dan juga Saudara Stanley dari Palu. Terima kasih untuk kita semua. Nah, selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. The Lord be with you. Selamat makan siang semua di rumah masing-masing. Oke, thank you. Thank you, Warren Allen.